Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pegadaian. Yang pertama adalah sejarah pegadaian. Cikal bakal terbentuknya pegadaian di Indonesia adalah dengan didirikannya Bank Van Lening di Batavia. Bank Van Lening ini didirikan oleh VOC pada tanggal 20 Agustus 1946 dalam rangka melancarkan kegiatan perekonomiannya, yaitu lembaga kredit yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Ketika Inggris mengambil alih Indonesia dari kekuasaan Belanda pada tahun 1811, Bank Van Lening dibubarkan. Sebagai gantinya dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian. Kemudian didirikanlah pegadaian pertama kali di kota Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya pada tahun 1902 didirikan pegadaian di Cianjur, tahun 1903 di Purwokerto, Bogor, Tasikmalaya, Cikaka, Bandung, dan Cimahi. Tahun-tahun berikutnya pegadaian negeri semakin bertambah dan tumbuh dengan pesat. Untuk meningkatkan perannya, pegadaian ditetapkan sebagai suatu jabatan, yaitu suatu lembaga resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan. Ketetapan ini tertuang dalam STBL tahun 1930 nomor 266. Nama pegadaian sendiri dilapaskan berbeda-beda. Di Jakarta disebut pegadaian, di Jawa Barat Pak Get atau pegadaian, sementara orang dari kalangan atas menyebutnya rumah gadai. Adapun tugas dan fungsi pegadaian. Pertama, membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh, pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif. Yang kedua yaitu ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar. Yang ketiga, di samping penyaluran kredit maupun usaha-usaha lain yang bermanfaat, terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Yang keempat yaitu membina pola kredit supaya benar-benar terarah dan bermanfaat, terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Selanjutnya ada bidang pekerjaan divisi, yaitu pemimpin wilayah, inspektur wilayah, dan bagian operasi dan pengembangan. Kemudian ada bagian keuangan yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan rencana kerja dan anggaran bagian keuangan. Kemudian merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran kantor wilayah, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi realisasikan anggaran dan pelapor agar penggunaan keuangan dapat terkendali secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengawasi kegiatan perbendaharaan dan perpajakan kantor wilayah. Selanjutnya bagian operasi dan pengembangan, mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional dan pengembangan usaha inti, usaha lain, dan usaha syariah, serta melakukan pemasaran. Selanjutnya ada humas dan hukum. Humas dan hukum memiliki tugas yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran fungsional humas dan hukum. Kemudian melakukan publikasi dan pelayanan informasi perkembangan perusahaan, serta kegiatan legitimasi dan penyuluhan hukum. Kemudian ada melaksanakan kegiatan kepustakaan, serta evaluasi dan dokumentasi hukum. Selanjutnya melaksanakan kegiatan dokumentasi dan penyelesaian masalah hukum. Kemudian melaksanakan pengurusan tamu dan kegiatan protokoler lainnya. Yang terakhir yaitu mendampingi atau mewakili kantor pimpinan wilayah dalam menangani permasalahan hukum. Selanjutnya ada ahli taksir. Ahli taksir mempunyai fungsi membantu pemimpin wilayah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam rangka dan menyesuaikan taksiran barang jaminan. Selanjutnya ada teknologi informasi. Teknologi informasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran fungsional teknologi informasi. Kemudian memberikan solusi troubleshooting atas pelaksanaan pengoperasian data dan sistem aplikasi di kantor wilayah maupun cabang. Kemudian melakukan pemeliharaan dan pengamatan database, perangkat lunak, jaringan, dan teknis perangkat keras. Kemudian menyajikan informasi yang dibutuhkan manajemen, melakukan uji validasi dan
kebiasaan sistem aplikasi yang diterapkan. Dan yang terakhir ada manajemen risiko. Di sini manajemen risiko mempunyai tugas yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan rencana jangka panjang. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi risiko yang akan sedang dan telah terjadi. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi risiko yang akan sedang dan telah terjadi. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan pengujian, ketaatan terhadap standar baku dan kebijakan perusahaan atas persetujuan kantor wilayah. Yang terakhir yaitu melakukan pengkaji dan evaluasi serta memberikan saran atau pertimbangan dalam upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.